Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Saifur Rahman. Di video kali ini saya akan membahas tentang resistor. Berbicara tentang resistor, komponen yang satu ini banyak kita lihat dalam sebuah komponen elektronik, yang mana sering kita lihat dalam sebuah rangkaian PCB modul atau rangkaian elektronik. Nah, resistor dalam sebuah komponen elektronik itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai pembagi arus, yang kedua itu sebagai penurun tegangan, yang ketiga itu adalah sebagai pembagi tegangan, juga yang keempat itu sebagai penghambat arus aliran listrik. Jadi bisa didefinisikan bahwa resistor adalah suatu komponen elektronik yang dapat menghambat gerak lajunya arus listrik atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, satuan dalam resistor itu adalah ohm. Lalu bagaimana resistor dapat menahan arus listrik? Nah, di antara dua kutub resistor diproduksi sejumlah tegangan listrik. Nah, berdasarkan hukum Ohm, nilai tegangan berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Lalu bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Di sini saya akan mencoba mengilustrasikan prinsip kerja resistor dalam sebuah irigasi air. Anggap saja dalam sebuah irigasi air adalah ada air yang mengalir. Nah, air yang mengalir itu bisa kita anggap sebagai arus listrik. Nah, sedangkan bendungan itu sebagai resistor, yang mana bendungan irigasi ini bisa mengatur besar kecilnya arus yang diinginkan, atau bisa arus air maksudnya yang diinginkan. Nah, maka besaran arus tergantung dari besar kecilnya pintu bendungan yang dibuka. Sampai sini bisa kita pahami kan ya. Nah, jadi semakin besar terbukanya pintu bendungan, maka akan semakin besar juga arus yang melewati bendungan tersebut. Jadi bila kita menginginkan arus yang besar, maka kita pasang resistor yang nilai resistensinya atau tahanannya itu kecil. Nah, berikutnya itu adalah kategori resistor. Nah, kategori resistor itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya itu ada resistor linear atau fixed. Nah, resistor linear ini adalah resistor yang nilai hambatannya makin besar bentuk fisik resistor, makin besar daya resistor tersebut. Semakin besar nilai daya resistor, maka semakin tinggi juga suhu yang diterima resistor tersebut. Nah, yang kedua itu adalah resistor non linear. Nah, non linear itu adalah resistor yang hambatannya berubah-ubah karena faktor lingkungan, cahaya, atau suhu. Nah, dalam resistor linear itu terdapat namanya PTC atau positive temperature coefficient. Nah, nilai hambatannya itu terpengaruh oleh perubahan suhu. Jadi semakin tinggi suhu yang mempengaruhi
PTC tersebut, maka semakin besar nilai hambatannya. Seperti contoh dalam sebuah komponen kulkas. Nah, kalau ada PTC itu positif temperatur koefisien, ada juga yang namanya NTC. Nah, NTC itu adalah singkatan dari negatif temperatur koefisien. Nah, dalam NTC itu adalah nilai hambatannya pengaruh oleh perubahan suhu. Jadi makin tinggi suhu yang mempengaruhi makin kecil nilai hambatannya. Jadi sebaliknya dari PTC. Berikutnya itu ada LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, nilai hambatannya terpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya yang mempengaruhinya. Jadi makin besar intensitas cahaya yang mengenainya, maka makin kecil nilai hambatannya. Sedangkan resistor berdasarkan variabel. Nah, resistor yang berdasarkan variabel adalah resistor yang dapat diubah dengan cara memutar porosnya dengan menggunakan tegangan atau dengan menggunakan obeng. Sehingga nilai resistensinya dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya itu ada silinder, ada SMD, ada wire mount. Nah, kalau berdasarkan bahan, resistor karbon itu paling banyak kita lihat atau paling banyak di pasaran. Sedangkan yang kedua itu adalah resistor jenis kawat, yang ketiga itu adalah metafilm, yang keempat itu adalah SMD. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai resistor? Nah, dalam menentukan nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Nah, resistor dengan nilai resistensinya ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah. Sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode atau huruf ditentukan pada resistor yang tetap daya besar dan resistor variabel. Nah, resistor resistor yang nilai resistensinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya dengan menggunakan tegangan ataupun dengan menggunakan obeng. Sehingga nilai resistensinya itu dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kode dalam warna resistor itu ada yang warnanya hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, violet, abu-abu, putih, emas, perak, dan tak berwarna. Nah, kalau hitam itu nilainya tuh 0, sedangkan coklat 1, kalau warna merah itu 2, warna oranye itu 3, warna kuning itu 4, hijau itu 5, biru itu 6, 7 itu ungu atau violet, kalau warna abu itu 8, kalau warna putih itu 9. Nah, kalau emas itu biasanya nilainya itu 5%, perak itu 10%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.